Orang Islam pada masa ini benar-benar terancam pemahaman agamanya, akidahnya. Bahkan kata Nabi, pagi dia beriman, sore sudah menjadi kafir murtad. Sore dia beriman, besok pagi sudah menjadi kafir murtad pada fase keempat. Kaum muslimin, kita ada 5 fase ya. Fase kenabian dipimpin oleh Nabi Muhammad sendiri, umat Islam ini. Dan fase ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad. Yang kedua, fase kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Dan ini telah berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, fase kekhalifahan yang menggunakan sistem kerajaan. Ini berlangsung selama 1227 tahun. Berakhir dengan tumbangnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki 3 Maret 1924. Kurang lebih 92 tahun yang lalu. Dan ini adalah fase yang keempat, kata Nabi. Pada fase itu kamu tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun. Nah, inilah yang terjadi. Islam benar-benar habis-habisan. Umat Islam betul-betul jadi pecundang, mangsa dan korban. Benar firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Nasib umat Islam ketika khilafah tidak ada adalah Islam ini diteror, Islam ini diserang, Islam ini dilumpuhkan, dirusak, dikotori, dan umat Islam betul-betul dijadikan ketakutan dalam menjalankan agamanya sendiri. Inilah realita dan fakta. Kaum muslimin, maka kepemimpinan Islam menjadi mutlak adanya agar terjaga agama. Coba lihat Pak, Indonesia adalah negeri Bu yang paling subur pemahaman sesatnya, betul tidak? Hah? Indonesia adalah negeri yang paling subur pemahaman sesatnya. Berbagai macam jenis pemahaman asal masuk Indonesia tumbuh dengan subur. Siapa yang melindungi? Harusnya adalah pemerintahan yang dipimpin oleh Islam. Tetapi majmuk seluruh masyarakat Indonesia sepakat bahwa pemerintahan Indonesia bukan pemerintahan Islam. Maka wajar saja Islam tidak terjaga, Islam tidak terpelihara, Islam dinodai, dikotori. Berbagai macam pemahaman muncul, berkembang biak dengan sangat liarnya, tak terkendali. Bahkan ditopang oleh media-media yang asal rame pengunjungnya, asal rame penontonnya, nggak peduli ini menyesatkankah, ini membuat orang murtadkah, dan segala macamnya. Mereka tidak peduli, yang penting diminati. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Hifzuddin ini dilaksanakan dengan cara dakwah silmiyah dan dakwah saifiyah. Penguasa pemerintah Islam wajib melakukan pencerahan-pencerahan, baik melalui mimbar-mimbar, ya, baik melalui podium-podium, seminar-seminar, ya, melalui media televisi. Kalau seandainya pemerintah Islam yang memimpin, maka sampaikan, cerdaskan umat. Ini tugas pemerintahan Islam. Cerdaskan umat, ini pemahaman yang lurus. Ini pemahaman yang ada ayatnya, ada hadisnya, menurut yang disepakati oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Dijelaskan oleh penguasa, oleh pemerintah kepada umat. Jadi umat cerdas. Mereka tahu mana yang halal, mana yang haram. Mereka tahu mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang sah, mana yang batil, mana yang bid'ah, mana khurafat, mana yang syirik, mana yang menyebabkan orang batal syahadat, dan segala macamnya. Ini adalah kerja keras pemerintahan di dalam Islam. Pemerintahan dalam Islam bertugas menyelamatkan akidah rakyat. Pemerintahan dalam Islam bertugas menyelamatkan agama Islam ini jangan sampai digerogoti oleh pemahaman-pemahaman yang menyesatkan. Kalau ketahuan, maka langsung diburu oleh pemerintahan Islam. Nah, inilah dia dakwah saifiyah, dakwah dengan pedang. Nggak mau diluruskan, maka pedanglah yang meluruskan. Yang melakukan ini siapa? Pemerintahan Islam. Jangan coba-coba Pak. Bapak Ibu ingat kisah Abu Bakar As-Siddiq, baru saja dia dibaiat menjadi khalifah. Tugas pertama beliau adalah melanjutkan perjalanan Usamah bin Zaid, ya, untuk melaksanakan perang yang telah dipersiapkan oleh Nabi, lalu Nabi meninggal dunia sebelum pasukan itu berangkat. Satu. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu segera mempersiapkan pasukan khusus untuk memerangi satu kabilah, yang kabilah itu menolak memahami bahwa zakat hukumnya adalah wajib.
Ketika tahu oleh Abu Bakar begitu keadaannya, ini pemikiran sesat loh Bu, menolak satu di antara rukun Islam. Lalu Abu Bakar mengatakan mereka telah murtad, mereka telah keluar dari agama ini. Satu-satunya orang yang menolak Abu Bakar hanya Umar bin Khattab. Lalu setelah Umar diluruskan oleh Abu Bakar, Umar pun sepakat dengan Abu Bakar. Seluruh sahabat sepakat mengarahkan kekuatan dan senjata mereka meluruskan satu kelompok yang memiliki pemahaman sesat dan menyimpang. Ini tugas pemerintah Islam. Ya, kalau ada kelompok sesat nggak mau diluruskan, nggak mau diajak tobat, maka perangi sampai dia lurus kembali. Sehingga aman Pak, umat ini selamat. Masalahnya hidup bukan hanya untuk di dunia, hidup nanti sampai ke akhirat. Bukankah hamba-hamba Allah yang kami muliakan tahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 10 orang saja kamu pimpin. Ada di antara mereka yang tidak sholat padahal dia sudah wajib sholat. Maka yang ditanya pertanyaan pertama oleh Allah untuk bentuk pertanggungjawaban adalah siapa pemimpinnya. Dipanggil, dia dalam pemimpin kamu? Labbaik ya Rabb, betul ya Allah. Kenapa kamu biarkan dia tidak sholat? Satu orang wanita muslimah yang sudah berakal dan balik saja tidak menggunakan jilbab, membuka auratnya, pemimpinnya ditanya terlebih dahulu, ini yang kamu, ini rakyat kamu, ini dalam kepemimpinan kamu? Labbaik ya Rabb. Kenapa kamu biarkan dia tidak menutupi auratnya? Setiap pemimpin akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru 10 orang. Bagaimana kalau dipimpinnya, kalau dia adalah sebagai seorang penguasa nomor 1 di negeri itu? Seluruh rakyatnya akan ditanya nanti pada hari kiamat. Makanya nanti saya akan bacakan hadis-hadis betapa beratnya hukuman dan tanggungan hidup yang akan dilalui oleh setiap pemimpin yang hidup di dunia ini, di akhirat kelak, yang menjadikan para sahabat itu menggigil. Bahkan Qadhi Iyad sampai-sampai mengatakan, siapa yang mencelakai saudaraku, kenapa dia angkat menjadi pemimpin di daerah Anu? Ya, karena diangkat menjadi pemimpin berarti mengarahkan seseorang kepada hisab yang sangat berat pada hari kiamat. Baik, kita kembali. Tugas pemimpin adalah mendakwahi dengan dakwah yang silmi, dakwah yang damai, melalui pencerahan-pencerahan, ceramah-ceramah, khutbah-khutbah, melalui dakwah-dakwah televisi, radio, koran segala macamnya, melalui seminar-seminar, penyuluhan-penyuluhan dan segala macamnya. Ini tugas pemerintahan dalam Islam. Atau dakwah saifiyah dengan pedang, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau ada kelompok-kelompok yang mau diluruskan dengan cara baik-baik, dengan cara benar, dipahamkan dengan ilmu, nggak mau paham-paham, bahkan tetap menolak, perang. Kalau ada negeri-negeri yang masih kafir dan menutupi dakwah masuk ke sana, maka pemerintah wajib mengirimkan ultimatum, pilih satu di antara 3. Pemerintah dalam Islam ya. Yang pertama, kamu masuk Islam. Kepada daerah yang kafir daerah itu, kamu masuk Islam, rakyatmu masuk Islam. Atau yang kedua, nggak apa-apa, silahkan di agama kamu yang lama, tapi wajib bayar jizyah kepada pemerintahan resmi di dalam Islam ini. Jika tidak, yang ketiga, pilihan ketiga, perang di antara kita, nggak ada pilihan yang lain. Kaum muslimin yang kami muliakan, jika pintu dakwah sudah dibukakan oleh pemerintah kafir negeri itu kepada rakyatnya, ternyata rakyatnya tetap memilih di agama mereka, ya sudah, la ikraha fiddin, nggak akan dipaksa oleh pemerintahan Islam. Silakan kamu tetap di agama kamu, tapi bentuk kamu tunduk dalam pemerintahan Islam, kamu bayar jizyah. Jizyah itu bukan pemasukan untuk pemerintahan Islam, tapi bentuk ketundukan dia, dan jizyah itu tetap disimpan. Bapak Ibu, dalam sejarah diceritakan bahwa apabila pemerintahan Islam ini lemah, diserang dan tak mampu lagi menjaga negeri-negeri yang telah membayar jizyah kepadanya, jizyah tersebut dikembalikan oleh pemerintahan Islam ini kepada negeri tersebut. Minta maaf, kami tidak mampu menjaga kalian. Jizyah yang selama ini kami ambil dari kalian selama 20 tahun, selama 30 tahun, seluruhnya kami kembalikan, bahwa mulai hari ini kami tidak mampu lagi menjaga kalian. Jadi jizyah itu bukan untuk income, bukan untuk pemasukan bagi pemerintahan Islam, namun sekali lagi bentuk ketundukan dan kehinaan negeri kafir ini kepada pemerintahan Islam, itu saja. Lalu mereka silakan menjalankan semua ritual agama mereka. Kalau orang Kristen dengan acara-acara Kristennya di gerejanya, kalau orang Yahudi dengan cara-cara Yahudinya di biaranya, dan seterusnya. Masya Allah. Kaum muslimin, hamba Allah yang kami muliakan,
Nah, demikian juga cara pemerintahan dalam Islam ini untuk melindungi agama adalah membendung, menolak, dan memerangi segala macam jenis-jenis bid'ah, syubhat, serta pemikiran-pemikiran batil yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ini pemerintahan Islam. Bapak jangan paksakan ini kepada pemerintahan Republik Indonesia, karena nggak nyambung. Pemerintahan Republik Indonesia bukan pemerintahan Islam. Maka salah besar kalau Bapak Ibu memaksakan. Kami maunya seperti ini. Salah tempat itu, Pak. Ibaratnya Bapak mencoba meletakkan rambut palsu yang harusnya diletak di kepala itu di lutut, nggak nyambung. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, kemudian tugas pemerintahan dalam Islam berikutnya adalah menjaga stabilitas keamanan dari segala macam ancaman, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Menjaga perbatasan-perbatasan, jangan sampai dirongrong, dimasuki oleh para penyamun, para pemberontak, ya, para pengacau-pengacau yang akan membuat gelisah dan resah kehidupan masyarakat. Ini tugas pemerintah. Tugas pemerintahan di dalam Islam. Masya Allah, Pak. Wajar kalau negeri-negeri Islam dalam sejarahnya kehidupan di dalam itu, Masya Allah, jarang terjadi pembunuhan, jarang terjadi perampokan, pemerkosaan, jarang. Sebab apa? Pemerintah berusaha keras untuk menjaga dan melindungi wilayah-wilayah, negeri-negeri dari para penjahat-penjahat, kriminal-kriminal yang seperti ini. Ibarat Allah, ini dia. Lalu tugas besar pemerintah yang kedua yaitu tanfidzuddin. Ini tugas pemerintah dalam Islam, ya. Melaksanakan ajaran agama Allah dalam urusan dunia. Nah, ini tugas pemerintah. Menjalankan agama Allah dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia gimana? Bapak punya bisnis, ibu punya bisnis. Dalam pemerintahannya, bisnis macam apa yang boleh beredar di Indonesia, di negeri kita? Kalau seandainya Indonesia ini pemerintahan Islam, maka bisnis pun dikelola oleh negara, dalam artian ada rambu-rambunya. Menurut agama, yang seperti ini boleh jalan, yang seperti ini tidak boleh jalan. Ini tugas pemerintah. Jika ia tidak laksanakan, ia bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat Allah, begitu juga pemerintahan dalam Islam wajib mengelola apapun yang bersifatnya massal dan kolosal, seperti haji, zakat, umroh, ghanimah, jizyah, kharaj, wakaf, ya, dan apa-apa yang berhubungan dengan itu wajib pemerintah yang mengelola agar enggak liar, Pak. Saya di Payakumbuh, Sumatera Barat, ada orang kuaya, alhamdulillah sudah ada hidayah dan iman di hatinya, cuma belum tahu cara menyalurkan zakat yang tepat. Dia beli 1 truk kain sarung baru, masih dalam bungkus dan label. Lalu dia berdiri, truk itu di tengah-tengah pasar. Siapa yang datang, maka silakan ambil 1. Asal datang ambil 1, asal datang ambil 1. Inilah zakatku, inilah zakatku. Masya Allah. Yang meluruskan ini siapa seharusnya? Agar tidak terjadi peristiwa seperti ini, pemerintah setempat wajib panggil, Pak, sini. Itu zakat ya? Iya. Salurkan sini. Di sini, Pak, kami sudah mendata orang-orang yang fuqara, masakin, fisabilillah, ibnu sabil, mu'allaf, bla 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 bla. Kami sudah tahu siapa-siapa yang harus mendapat dan siapa yang tidak lagi layak untuk mendapatkan. Cara yang Bapak kerjakan itu salah. Bapak buat juga itu hanya sedekah buat Bapak, tapi zakat Bapak belum tersalurkan. Sini. Oh enggak, saya mau salurkan sendiri. Dalam agama, pemerintah wajib mengambil zakatnya. Jadi memang harus dipaksa oleh pemerintah Islam. Dipaksa, sini zakat kamu. Lalu pemerintahan Islam lah yang menyalurkan kepada orang-orang yang telah diseleksi. Dan itu tentu dengan amanah tingkat tinggi, Pak. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Kalau macam gitu, tertib, nggak terjadi tumpang tindih zakat. Kadang-kadang ada satu keluarga sampai 6-7 konglomerat yang menyalurkan zakat kepada dia. Ada yang lain 1 orang pun tidak menyalurkan kepadanya, padahal dia lebih berhak daripada yang ini.
Itu karena apa? Karena terjadinya tidak ada koordinasi dan tidak ada liar. Sudahlah cara salah, yang menerima juga kadang-kadang tidak tepat dan seterusnya. Tugas pemerintah ini agar ibadah mereka lurus, agar ibadah mereka benar. Kan kasihan rakyat dah capek-capek beramal tapi amalnya menurut Allah tidak diterima. Lah yang bertugas seperti ini agar rakyatnya pasti benarnya ibadahnya, pasti diterima oleh Allah amal ibadahnya karena sesuai menurut ajaran agama, itu pemerintah. Baik kaum muslimin yang kami muliakan. Begitu juga tugas pemerintah berikutnya, pemerintah dalam Islam maksud saya, mengirim pasukan-pasukan jihad fi sabilillah ke negeri-negeri yang umat Islam di sana ditindas. Ini kewajiban pemerintahan dalam Islam. Maka tidak ada terdengar, Bapak Ibu dengar, bagaimana seorang wanita di daerah barat sana melolong dalam penjara, wa mu'tasamah, wahai al-mu'tasim, di mana engkau? Saya di sini dizalimi. Terdengar jeritan itu oleh sang khalifah al-mu'tasim. Langsung dia persiapkan bala tentara yang awalnya nyampe ke negeri orang itu, ujungnya masih ada di pemerintahan Islam. Masya Allah, saking banyaknya untuk menyelamatkan satu orang wanita muslimah yang dinodai, yang dihina, yang dilecehkan. Ini pemerintah, tugas pemerintah dalam Islam. Hari ini Allahu Akbar. Di Irak terjadi pelecehan besar-besaran kepada umat Islam, bukan hanya kepada wanita saja. Di Yaman, di Suriah, di Palestina, di negeri-negeri Islam, apalagi di Rohingya dan seterusnya. Mana pemerintahan Islam yang hari ini menyahut dan menyambut? Enggak ada, karena memang belum ada pemerintahan Islam. Oke, sekali lagi saya hanya menyampaikan begini loh kerjaan pemerintahan dalam Islam. Saya tidak akan menyebut-nyebut dan menyinggung yang sifatnya praktis di dalam negeri kita, karena ini nggak nyambung. Hanya sekedar thaqafah bagi Bapak Ibu. Oh ya Allah ya Rabbi, alangkah indahnya pemerintahan di dalam Islam ini. Baik, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Kemudian tugas pemerintah adalah melaksanakan hukum-hukum hudud, hukum-hukum jinayat yang disebut dengan pidana dan perdata. Yang wajib melaksanakan itu pemerintah, Pak. Jadi kalau ada orang berzina, hukumannya apa dalam Islam? Kalau dia sudah bersuami atau beristri, ada saksi, ada bukti, maka hukumannya adalah rajam. Kalau dia masih bujangan, belum bersuami atau belum beristri, melakukan zina, ada bukti, ada saksi, lengkap, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali cambukan. Yang berhak melaksanakan ini siapa? Pemerintah dalam Islam. Nggak boleh individu melaksanakannya, tidak boleh. Saya bapaknya, saya berwenang kepada anak saya ulil amrinya. Salah kaprah itu. Pelaksanaan hudud dalam Islam dilakukan oleh pemerintahan Islam. Asal ketemu dukun di mana-mana, sembelih, bunuh. Kenapa? Dalam syariat Islam dukun nggak ada tempat di muka bumi untuk hidup. Bunuh. Lalu mulai asah pedang, asah pisau. Tetangga saya dukun. Lepas dari pengajian ini main sembelih aja, ketemu dukun sembelih. Salah. Bapak Ibu, yang melaksanakan hukum itu adalah pemerintahan di dalam Islam. Dan jangan berharap negeri kita akan melaksanakannya, karena negeri kita bukan pemerintahan Islam. Jelas. Dan jangan maksain diri. Kita cukup bersyukur sekarang ini mampu melaksanakan sholat 5 waktu, masih aman. Kita cukup bersyukur masih bisa berpuasa bulan Ramadan. Kita cukup bersyukur hari ini masih bisa melaksanakan ibadah haji, masih bisa membayarkan zakat, walaupun sudah banyak yang kabur-kabur cara pemahaman yang benarnya. Tapi setidak-tidaknya kita belum sampai ke tingkat dilarang seperti di Rusia, di Jerman, di Inggris, di Perancis hari ini. Kita belum sampai ke tingkat seperti itu. Alhamdulillah. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, tugas tanfidzuddin berikutnya oleh sang penguasa adalah mendirikan pengadilan-pengadilan syariat dan mengangkat para qadhi atau hakim syariat yang mengadili perkara berdasarkan syariat. Kamu mau nikah lagi? Betul Tuan Qadhi. Apa alasan kamu mau menikah? Dengan siapa kamu menikah? Bagaimana kemampuan kamu sehingga kamu ingin menikah kembali?
Sang qadhi tidak akan memutuskan sampai ditelusuri laki-laki ini layak enggak, pantas enggak, dia tipe orang yang mampu enggak. Yang memutuskan nanti adalah jangan mentang-mentang ada ayat poligami boleh dalam Islam langsung main sambar saja istriku 2, 3, 4. Islam yang nanti memutuskan, qadhi yang nanti memutuskan orang ini layak atau tidak, maka diputuskan kamu telah punya kemampuan, kamu tipe orang yang telah dianggap memenuhi syarat untuk berpoligami, dan seterusnya. Itu yang memutuskan adalah qadhi. Yang mengangkat qadhi siapa? Pemerintah. Di Indonesia ada nggak qadhi? Nggak ada, karena bukan pemerintahan Islam. Sekali lagi, jangan mimpi, jangan berharap, dan jangan maksain diri kami mau di Indonesia ada qadhi. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, apapun masalah warisan, penyelesaiannya di depan qadhi. Alhamdulillah sekarang sudah ada mahkamah syariat. Mahkamah syariatnya menjalankan syariat Allah. Iya, kalau iya, jika tidak, maka itu baru syariatan. Ya, mahkamah jadi-jadian. Mahkamah yang sebenarnya benar-benar hukum qawanin syar'i, hudud syar'i yang dijalankan di situ. Ini kewajiban pemerintahan Islam. Selanjutnya, wajib mendirikan lembaga hisbah dan mengangkat pegawai-pegawainya yang bertugas melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Hisbah ini sama kalau kitanya polisi yang menjaga keamanan, yang menutup tempat-tempat maksiat, yang memburu pengacau. Apa tugas polisi? Ini tugas hisbah, lembaga hisbah dalam Islam. Biar Bapak Ibu tahu, Islam satu-satunya agama di bumi ini sampai hari kiamat yang terlengkap ajarannya. Yang paling pertama memperkenalkan hisbah yang paling lengkap dalam cara operasionalnya, ketelitian cara operasionalnya dan seterusnya adalah Islam. Subhanallah. Ma'asyiral mu'minin wal muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Terakhir, wajib bagi pemerintahan dalam Islam membimbing, menggiring masyarakat untuk mentaati perintah-perintah syariat dan menjauhi larang-larang syariat dengan cara lunak maupun dengan cara keras. Ketahuan ada yang nenggak botol, tangkap, takzir, ta'dib. Jika dia tidak mau meninggalkan, baru lakukan hukuman kepadanya. Ada yang memaksa istrinya melepaskan jilbab, yang memaksa anak gadisnya untuk menjual diri, tangkap tuh orang. Kaum muslimin, ada yang nggak mau sholat, kejar. Nggak mau sholat dia, padahal dia muslim, kejar, tangkap, bawa dia ke pengadilan, sidang, luruskan pemahamannya yang keliru. Ini kewajiban pemerintah, Pak. Kewajiban pemerintah. Siapa yang tidak menjalankan syariat agamanya, maka dia ditakdib, dia ditakzir. Kalau perlu dihukum, salah satu hukumannya adalah penjara kah, hukuman-hukuman yang sudah disepakati oleh para ulama-ulama kita dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik kaum muslimin, ini seluruhnya tugas pemerintahan Islam. Selanjutnya, tugas terbesar pemerintahan dalam Islam yang kedua, tugas terbesar yang kedua, mengatur dunia berdasarkan syariat agama Allah. Mengatur dunia, mengatur urusan-urusan dunia ini. Ma'asyiral muslimin, seperti apa contohnya? Dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Dalam bidang ideologi, dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, budaya, dalam bidang pertanian, dalam bidang peternakan, dalam bidang kesehatan. Jadi pemerintah dalam Islam ngecek betul nih obat-obatan yang masuk halal enggak? Yang masuk ke negeri kita ini halal enggak? Apa komposisinya? Ketika ternyata komposisinya bercampur dengan yang haram, segera umumkan kepada masyarakat. Yang sudah terlanjur punya ini buang. Lalu stop, cut. Maaf Bapak Ibu yang kami muliakan, salah satu di antara pemerintahan mini di dunia ini yang sanggup menjalankan ini, salah satu, walaupun mereka belum kafah, salah satunya adalah Malaysia. Malaysia cukup berhati-hati masuknya barang-barang ke dalam negerinya. Ini apa? Ya Ustadz, kan ada juga sogok-sogokan di sana semacam. Ada, di mana-mana manusia sedunia ini saat ini ada.
akan tetapi secara undang-undang sudah mereka lahirkan. Memang diburu, Pak. Kalau seandainya ada yang menyebarkan obat-obatan yang ada unsur haramnya, sementara di situ ditujukan kepada umat, ditangkap tuh orang. Ditangkap, Pak. Kamu telah menyebarkan obatan yang nanti akan dikonsumsi oleh kaum muslimin, padahal di dalamnya ada bahan dari babi, ada bahan dari anjing, dari kera, dari monyet. Maka ditangkap, dikenakan pidana, ini hukuman itu. Ini tugas pemerintah dalam Islam. Sementara kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Yahudi punya program. Kalau Bapak Ibu ada baca buku yang ditulis oleh Jerry de Grey, judulnya adalah Deadly Mist, ya. Judulnya adalah Deadly Mist, kematian-kematian misterius. Ternyata obat-obatan yang menyebar luas di muka bumi pada hari ini banyak dikelola, diproduk oleh Zionis, oleh Yahudi. Di dalamnya dimasukkan racun-racun yang berbahaya untuk kehidupan, dan di dalamnya dimasukkan bahan-bahan yang haram. Dan ini dalam jangka pendek atau panjang akan menyebabkan kematian secara massal, perubahan mental dan sebagainya yang menuju negatif kepada umat. Jerry mengungkapkan sebuah kata-kata yang cukup menakutkan kita, Pak. Make him sick, you will be rich. Buat mereka sakit, kamu akan kaya. Buat obat bukan untuk menyembuhkan orang, tapi buat orang tambah sakit. Bergantung pada obat. Yang kaya siapa? Si pembuat ini. Yang buat siapa? Seluruh kaki tangan Zionis internasional, seluruh tangan-tangan penguasa-penguasa kegelapan dari balik tirai-tirai Dajjal yang terlaknat. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang kami muliakan, di tabloid Bekam pada tahun 2012 awal dimuat sebuah tulisan surat terbuka dari Ikatan Dokter Muslim Indonesia di Jakarta, ditujukan kepada DPR kita. Secara publik dibuat terbuka, tapi secara ini dimasukkan secara resmi ke DPR kita. Isinya adalah lebih daripada 95% obat-obatan yang masuk ke Indonesia adalah dari bahan-bahan yang haram. Maka kami selaku Ikatan Dokter Muslim Indonesia atau Asosiasi Dokter Muslim Indonesia dengan ini meminta pemerintah agar menyetop, agar memfilter, menyaring obat-obatan yang masuk ke Indonesia untuk dikonsumsi rakyat Indonesia yang notabene adalah muslim. Bapak Ibu tahu kan, mengkonsumsi yang haram dampaknya apa? Satu kali saja kita makan 40 hari 40 malam, doa kita, ibadah kita nggak nyampe ke Allah. Betul kan? Lah kita tiap hari minum, tiap hari makan, sakit beli ini, ternyata bahannya haram. Coba lihat obat-obatan yang ada, mana yang ada label halalnya? Obat-obatan kimia maksud saya. Ini yang menertibkan siapa? Pemerintah. Harusnya. Tapi yang kita harapkan di sini adalah pemerintahan Islam. Kalau ini tidak ditertibkan, wajar karena memang bukan pemerintahan Islam. Kita bicara sekarang ini dalam konteks pemerintahan Islam. Kita sebagai rakyat yang hidup di kondisi sekarang, ya sudah hati-hati saja. Kalau ada sakit atau apa segala macamnya, coba maksimalkan dengan pengobatan Islam. Apakah dengan herbal-herbal, apakah dengan bekam, apakah dengan ruqyah, apakah dengan pengobatan Islam lah. Ya, baik. Selanjutnya, ibarat Allah yang kami muliakan, tugas berikutnya, kewajiban berikutnya dari sang pemimpin, sang penguasa dalam Islam adalah menegakkan keadilan dan memberantas apapun kezaliman. Ketahuan siapa yang melakukan korupsi. Lah, korupsi itu Pak, Bu, dalam Islam, kalau sempat, tapi alhamdulillah masih nasib baik pada koruptor. Belum tegak pemerintahan Islam di Indonesia, masih nasib baik dia. Kenapa demikian? Dalam Islam, koruptor yang mengambil uang negara sampai MM-an, jangankan MM-an, ratusan juta dan seterusnya, hukuman mereka enggak mempan lagi kalau hanya sekedar potong tangan, bukan lagi potong kaki. Maling pertama sudah potong tangan kanan, maling kedua potong kaki kiri, digantung di dada selama 1 minggu, dibawa kemana-mana. Maling ketiga potong tangan kiri,
Maling keempat, potong kaki kanan. Maling lagi, potong leher. Ini bagi pencuri-pencuri yang mencuri lebih di atas 2,5 dirham. Oh, sementara para pencuri-pencuri yang hadir pada hari ini di bumi Allah hari ini sudah hitungan bukan dirham lagi, Bu, tapi sudah puluhan, ratusan, dan bahkan jutaan dinar. Ya, kalau diuangkan kepada uang Islam, dinar itu kan satu dinar anggaran 2 jutaan lah. Ya, jadi kalau 10.000 dinar kali 2 juta berapa duitnya? Ada nggak para koruptor yang maling sebanyak itu? Banyak. Hukumannya bagaimana? Nggak layak hidup. Jadi percontohan, sekali aja dibuat insya Allah hilang para koruptor se-Indonesia. Sekali aja dibuat hukum Allah ini hilang. Tapi sekali lagi jangan berharap. Kalau untuk Indonesia jangan berharap. Justru adanya ajakan-ajakan seperti ini akan ditertawakan. Dan sekali lagi kita juga tidak berharap. Kita hanya berbicara sekarang ini dalam konteks pemerintahan Islam. Sehingga Pak, orang maling dalam pemerintahan Islam itu takut sekali. Maling uang rakyat, maling uang negara itu sangat takut. Hukumannya nggak kecil-kecil loh. Kaum muslimin yang kami muliakan, Ibu pernah dengar ini tangan kita yang dipotong, tangan ini diawetkan lalu digantung, dibuat semacam kalung, diletakkan di sini, ke pasar bawa selama 1 minggu, Pak. Ke pasar dibawa, ke kantor dibawa. Sementara ini udah nggak ada tangan, tangannya udah tergantung di sini selama 1 minggu. Masuk masjid ada tempat gantungan khusus di luar. Pas keluar nanti ambil balik, letakkan lagi. Sebagai pelajaran bagi orang banyak, kalau kamu maling nasib kamu seperti saya. Kira-kira jerah nggak orang untuk maling? Jerah nggak? Pasti. Aman negeri. Toko dibuka, masuk waktu sholat, cukup kasih benang saja bahwa tanda udah tutup, sedang sholat. Nggak akan ada yang berani maling. Sebab apa? Pemerintahan di dalam Islam memang sangat menjamin keamanan harta rakyatnya. Masya Allah. Pintu rumah tengah-tengah, nggak akan ada berani maling masuk. Sebab apa? Hukumannya sangat tegas dan polisi nggak bisa dibeli. Alah Pak Ustadz, di mana-mana polisi bisa dibeli. Jangan buruk sangka dulu. Kalau dalam pemerintahan Islam enggak. Kalau pemerintahan sekarang, ya ada yang tidak baiknya, ada yang masih berhati mulia. Yang berhati mulia nggak akan mau melakukan. Lah, yang tidak baiknya mereka akan melakukan karena hukum tidak tegas. Dalam pemerintahan Islam hukum nggak bisa dibeli. Apa kata Rasulullah? Kalau Fatimah yang mencuri, saya ayahnya Muhammad akan potong tangan Fatimah. Dengar hadis ini nggak? Lau anna Fatimah saraqat laqata'a Muhammadun yadaha. Kalau Fatimah yang nyuri, nggak usah orang lain yang eksekusi, potongin tangannya. Saya langsung ayahnya yang akan potong tangan Fatimah. Masya Allah. Tegas. La huwadata fi syariatillah, kata Umar bin Khattab. Nggak ada cerita kompromi dalam rangka melaksanakan syariat Allah. Makanya syariat Allah nggak bisa dijual-jual, Pak. Nggak bisa dibeli-beli, nggak bisa ditawar-tawar. A menurut Allah ya A dijalankan. B kata Allah B yang terlaksana. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Tugas berikutnya penguasa dalam pemerintahan Islam adalah menjaga persatuan umat Islam dan mencegah apapun bentuk perpecahan. Menjaga persatuan umat dan mencegah apapun bentuk perpecahan. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya sekarang untuk berdakwah ke Malaysia, saya pastikan dulu yang mengundang saya. Siapa yang mengundang saya, silahkan. Tapi syaratnya ada. Pastikan saya dapat surat kebenaran atau tauliah dari jawatan agama Islam setempat bahwa saya dibenarkan memberikan ceramah di tempat mereka. Kalau tidak, saya tidak mau. Kenapa? Pemerintahan di sana ketat. Dia nggak mau masuk orang-orang sembarangan. Nanti orang-orang ini akan menyebarkan paham-paham yang menyesatkan. Apakah pahamnya pahaman seperti ini, pahaman seperti itu yang menyebabkan umat jadi pecah-pecah. Jadi mereka satu dalam prinsip bahwa siapapun yang masuk, dakwah apapun yang disampaikan mesti, umpamanya mereka mazhabnya mazhab Syafi'i, sama dengan kita mazhab Syafi'i, ya. Maka hanya jalur mazhab Syafi'i saja kepada publik awam, kepada publik umum. Jangan sampai menyampaikan mazhab Maliki, jangan sampai menyampaikan mazhab
Hanafi dan seterusnya. Saking ketatnya mereka untuk menjaga persatuan umat. Ya, kemarin saya dipanggil oleh Jawatan Agama Islam di Johor. Pak Zulkifli Muhammad Ali, saya bilang, apakah Bapak berdakwah di Malaysia ini sudah mendapat keizinan dari Jawatan Agama Islam? Saya katakan selama ini saya tidak tahu kalau ada peraturannya seperti itu. Coba lihat, kami katanya untuk menjaga persatuan dan keutuhan persaudaraan kaum muslimin di negeri kami bertanggung jawab untuk menyeleksi, mensortir siapapun yang akan berdakwah di negeri kami. Jadi ini tugas pemerintah, memang tugas pemerintah dalam Islam, ya. Jangan sampai terjadi perpecahan umat di mana nanti masuk, ya Allah. Bapak Ibu tahu nggak? Saya waktu didampingi oleh Pak Rizal dari sahabat Yamimah pergi ke Malaysia. Beliau cerita nih, Pak Rizalnya cerita, saya Pak Ustadz diinterogasi, diinterview, mereka nyangkain saya itu orang Syiah. Sampai begitu ketatnya ditanyain dari A sampai Z, ditanya, dilihat apa isi tas, apa yang ada dalam kantong segala macamnya. Lah, ini menandakan apa? Mereka sudah mengundang-undangkan haramnya Syiah di negeri Malaysia. Ini bentuk bagaimana mereka menjaga persatuan dan keutuhan umat. Ini tugas pemerintah dalam Islam. Walaupun Malaysia bukan pemerintahan Islam, tapi setidak-tidaknya mereka ikut menjiwai bagaimana seharusnya menjaga keutuhan persatuan di dalam hidup berbangsa bernegara di tanah air mereka, khususnya umat Islam. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.